Pemirsa, yang Anda saksikan adalah peragaan pencaksilat. Pencaksilat adalah olahraga seni bela diri yang berasal dari Indonesia. Ada ratusan perguruan dan aliran pencaksilat yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Induk organisasi pencaksilat di Indonesia adalah Ikatan Pencaksilat Indonesia, atau disingkat IPSI. IPSI didirikan pada tanggal 18 Mei tahun 1948 di Surakarta, Jawa Tengah. Saat ini IPSI diketuai oleh Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Dari ratusan perguruan pencaksilat, ada 10 yang diberi gelar perguruan historis pencaksilat. Gelar perguruan historis diberikan pada saat PB IPSI dipimpin oleh Mayor Jenderal Edi Nalapraya. 10 perguruan ini dipandang mempengaruhi sejarah dan perkembangan IPSI antara tahun 1948 dan 1973. Perguruan ini memberikan kesatuan pemikiran pembentukan Organisasi Nasional Pencaksilat Indonesia. Dukungan juga diberikan sehingga IPSI menjadi anggota KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Selain itu juga dukungan memasukkan pencaksilat menjadi cabang olahraga yang dipertandingkan di PON. Pemirsa, berikut ini adalah 10 perguruan historis pencaksilat. Yang pertama adalah Persaudaraan Setia Hati, atau dikenal juga dengan nama Setia Hati, organisasi yang biasa disingkat SHO. Pencak Setia Hati diciptakan oleh Ki Ngabehi Surodiwiryo pada tahun 1903 di Surabaya. Eyang Suro merumuskan pencak Setia Hati dari hasil menimba ilmu pencaksilat dari berbagai daerah. Dimulai setelah lulus dari sekolah rakyat, pada tahun 1891 Eyang Suro bekerja sambil belajar di Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Pada tahun 1892 Eyang Suro pindah tugas ke Bandung, Jawa Barat. Kemudian Eyang Suro mempelajari pencak Jawa Barat, di antaranya yaitu Cimande, Cikalong, Ciampea, Cibaduyut, Cipetir, Cilamaya, Sumedang, dan sebagainya. Eyang Suro juga mempelajari aliran silat dari Jakarta, yaitu Betawen, Kuitang, Monyatan, dan permainan Toya. Tidak hanya di Pulau Jawa, Eyang Suro juga mendatangi Pulau Sumatera. Di Sumatera Barat, Eyang Suro mempelajari ilmu silat dari Pariaman, Padang Panjang, Padangalai, Alang Lawek, Solok, Singkarak, Taralang, Lintau, Hordeko, Cipai, Air Bangis, dan sebagainya. Di Sumatera Utara dan Aceh, Eyang Suro belajar silat dari Binjai, Langsa, Tarutung, Padang Sidempuan, dan sebagainya. Pada tahun 1902, Eyang Suro kembali ke Surabaya. Setahun kemudian Eyang Suro mendirikan perkumpulan persaudaraan dengan nama Sedulur Tunggal Kecer. Pencaksilat hasil rumusannya disebut permainan pencak Joyo Gendilo Ciptomulyo. Tahun 1915 Eyang Suro pindah ke Madiun. Pada tahun 1917 nama Sedulur Tunggal Kecer dirubah menjadi Setia Hati yang disingkat SH. Salah satu murid Eyang Suro yang telah mencapai tahap ketiga adalah Munandar Harjowiyoto di Ngawi. Atas prakarsa Munandar, pada tanggal 22 Mei tahun 1932 di Semarang didirikan organisasi perwujudan ikrar bersama Kadang Setia Hati. Organisasi tersebut diberi nama Setia Hati Organisasi, atau disingkat SHO. Pada Kongres ke-13 di Yogyakarta tahun 1972, nama Setia Hati Organisasi dirubah menjadi Persaudaraan Setia Hati. Perguruan historis yang kedua adalah Persaudaraan Setia Hati Terata yang biasa disingkat PSHT. PSHT pada awalnya bernama Setia Hati Pencak Sport Club atau disingkat SHPSC. Didirikan pada tahun 1922 di daerah Bilangbango, Madiun, Jawa Timur oleh Ki Hajar Harjo Utomo.
Ki Hajar Harjo Utomo adalah murid King Habehi Surodiwiryo, pencipta pencak setia hati. Pada tahun tersebut Ki Hajar juga bergabung dengan Sarekat Islam menentang penjajahan Belanda. Ki Hajar berkeinginan luhur untuk mendarmakan ilmunya kepada orang lain. Namun pelatihan pencak di dalam SHPSC diketahui oleh penjajah Belanda, sehingga dilarang dan dibubarkan. Untuk mengelabui penjajah Belanda, SHPSC dirintis kembali dengan menghilangkan kata pencak, sehingga menjadi SH Sport Club. Murid Ki Hajar kian bertambah hingga tersebar sampai Kertosono, Jombang, Ngantang, Lamongan, Solo, dan Yogyakarta. Ki Hajar memperkokoh perlawanannya dalam menentang penjajah Belanda. Pada tahun 1925 penjajah Belanda menangkap Ki Hajar kemudian dimasukkan ke dalam penjara di Madiun. Di dalam penjara, Ki Hajar mengajak tahanan lainnya untuk mengadakan perlawanan kepada penjajah Belanda. Ki Hajar kemudian dipindah ke penjara Cipinang, dan dipindah lagi ke penjara Padang Panjang di Sumatera. Setelah 5 tahun di penjara, Ki Hajar kembali ke kampung halamannya di Pilangbango, Madiun. Selang beberapa bulan kemudian, kegiatan yang sempat macet mulai digalakan lagi. Memasuki tahun 1942 pada saat kedatangan penjajah Jepang ke Indonesia, SH Pemuda Sport Club diganti nama menjadi SH Terate. Pada tahun 1948, SH Terate mulai berkembang merambah ke segenap penjuru. Dengan tujuan mulianya, yaitu mendidik manusia agar menjadi manusia yang memiliki budi pekerti luhur, tahu benar dan salah. SH Terate saat ini tumbuh berkembang di berbagai pelosok tanah air hingga mancanegara. Atas jasa-jasanya dalam perjuangan menentang penjajah Belanda, pada tahun 1950 Ki Hajar Harjo Utomo dianugerahi gelar pahlawan perintis kemerdekaan. Perguruan historis berikutnya adalah Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri, atau disingkat Kelatnas Indonesia Perisai Diri. Perisai Diri didirikan oleh Raden Mas Subandi Mandirjo Atmojo pada tanggal 2 Juli tahun 1955 di Surabaya. Pak Dirjo yang lahir pada tahun 1913 di lingkungan Pura Paku Alaman, adalah putra pertama dari Raden Mas Paku Sudirjo, buyut dari Sri Paduka Paku Alam kedua. Setelah menguasai ilmu pencaksilat yang ada di lingkungan keraton, Pak Dirjo merantau untuk meningkatkan kemampuan ilmu silatnya. Tempat pertama yang dikunjunginya adalah Jombang, Jawa Timur. Di sana Pak Dirjo belajar silat dari Hasan Basri, sedangkan pengetahuan agama dan lainnya diperoleh dari Pondok Pesantren Tebuireng. Setelah cukup menjalani gemblengan, Pak Dirjo kembali ke barat. Sampai di Solo Pak Dirjo belajar silat dari Said Sahab dan Ki Jogo Surasmo. Masih belum puas menambah ilmu silatnya, Pak Dirjo pergi ke Semarang dan belajar silat dari Raden Mas Sugito dari aliran Setia Saudara. Kemudian Pak Dirjo melanjutkan perjalanannya ke Kuningan dan Cirebon. Pak Dirjo juga belajar silat Minangkabau dan silat Aceh. Tekadnya untuk menggabungkan dan mengolah berbagai ilmu yang dipelajarinya, membuat Pak Dirjo tidak bosan menimba ilmu. Berpindah guru baginya berarti mempelajari hal yang baru dan menambah ilmu yang dirasakannya kurang. Pak Dirjo yakin, bila segala sesuatu dikerjakan dengan baik dan didasari niat yang baik, maka Tuhan akan menuntun untuk mencapai cita-citanya. Pak Dirjo kemudian mulai meramu ilmu silat sendiri dan menetap di daerah Parakan, Jawa Tengah, dan membuka perguruan silat yang bernama Eka Kalbu yang berarti satu hati. Di tengah kesibukan melatih,
Pak Dirjo bertemu dengan seorang pendekar kuntao aliran Shaolin yang bernama Yap Kisan. Pak Dirjo yang untuk menuntut suatu ilmu tidak memandang usia dan suku bangsa, lalu mempelajari ilmu kuntao Shaolin dari Yap Kisan selama 14 tahun. Setelah puas merantau, Pak Dirjo kembali ke tanah kelahirannya, Yogyakarta. Oleh padenya, yaitu Ki Hajar Dewantoro, Pak Dirjo diminta mengajar silat di lingkungan sekolah taman siswa. Pada tahun 1947, Pak Dirjo diangkat menjadi pegawai negeri di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan misi yang diembannya untuk mengembangkan pencaksilat, Pak Dirjo membuka kursus silat melalui Dinas untuk Umum. Pak Dirjo juga diminta untuk mengajar di Himpunan Siswa Budaya Universitas Gadjah Mada. Pak Dirjo juga membuka kursus silat di kantornya. Tahun 1954 Pak Dirjo pindah tugas ke Kantor Kebudayaan Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Dengan tugas yang sama, yaitu mengembangkan dan menyebarluaskan pencaksilat sebagai budaya bangsa Indonesia, Pak Dirjo membuka kursus silat yang diadakan di Kantor Kebudayaan Provinsi Jawa Timur. Disinilah Pak Dirjo mendirikan silat perisai diri pada tanggal 2 Juli tahun 1955. Pengalaman yang diperoleh selama merantau dan ilmu kuntao Shaolin yang dikuasainya, dicurahkannya dalam bentuk teknik yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anatomi tubuh manusia. Semuanya berjalan secara alami dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Dengan moto pandai silat tanpa cedera, perisai diri diterima oleh berbagai lapisan masyarakat untuk dipelajari sebagai ilmu bela diri. Silat perisai diri kini telah berkembang ke seluruh pelosok tanah air dan beberapa negara lain, di antaranya yaitu Australia, Belanda, Inggris, Jerman, Switzerland, Timor Leste, Prancis, Amerika Serikat, Swedia, Brunei Darussalam, bahkan di Jepang. Untuk menghargai jasa-jasanya, pada tahun 1986, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar Pendekar Purna Utama kepada Raden Mas Subandi Mandirjo Atmojo. Selanjutnya adalah Perguruan Silat Nasional Perisai Putih. Perisai Putih didirikan pada tanggal 1 Januari tahun 1967 di Surabaya oleh Raden Ahmad Bustami Barasubrata. Pak Bustam lahir pada tahun 1939 di Bangselok, Sumeneb, Madura. Keilmuan Pak Bustam berasal dari kakeknya, Haji Agus Salim, yang di lingkungan masyarakat Sumeneb dikenal dengan nama panggilan Hilamet. Pak Bustam juga mempelajari berbagai aliran pencaksilat di Nusantara, dan bela diri asingnya masuk ke Indonesia. Pemahamannya terhadap perbedaan jurus pencaksilat di berbagai aliran disikapinya dengan arif. Pak Bustam mengemukakan bahwa semua perguruan pencaksilat memiliki kelebihan masing-masing, yang semuanya baik dan patut dipelajari. Walaupun kemudian di dalam perkembangannya, Pak Bustam menjadikan pencaksilat alam Madura sebagai ciri khasnya. Dengan misi melanggengkan tradisi, Pak Bustam kemudian melatih para kerabat, tetangga, dan orang-orang di sekitarnya agar menguasai pencaksilat. Lambat laun murid Pak Bustam semakin bertambah dari waktu ke waktu. Untuk mewadahi keberadaan murid-muridnya, pada tanggal 1 Januari tahun 1967, Pak Bustam dibantu oleh Kapten Suparman mendirikan perguruan pencaksilat di Surabaya, yang dikenal dengan nama Yusika, akronim dari Jujitsu, Silat, dan Karate.
Yusika juga sering disebut sebagai sekolah bela diri tanpa senjata. Pada tahun 1971, S. Himantoro dari Surabaya mengembangkan Yusika ke Jakarta dengan bantuan Joni Heruryono. Tempat latihan pertama berlokasi di Jakarta Utara yang dipimpin oleh AKBP Sutejo, yaitu di Markas Komando Sektor Kota 722 Jakarta Utara. Perkembangan Yusika di Jakarta semakin pesat. Seiring dengan upaya mempersatukan perguruan pencak silat di Indonesia dalam wadah organisasi IPSI, maka Yusika ikut mendaftarkan diri menjadi anggota IPSI pada saat Kongres IPSI tahun 1973. Proses pendaftaran mengalami kendala karena Yusika menggunakan nama berunsur bela diri asing. Dengan bantuan ide dari William Maramis, ditambahkan nama perisai putih di belakang nama Yusika, sehingga menjadi Yusika Perisai Putih. IPSI kemudian menerima perisai putih menjadi anggotanya. Dengan moto padi semakin berisi semakin merunduk dan semboyan civis pacem parabellum, TSN Perisai Putih yang berpusat organisasi di Jakarta dan berpusat keilmuan di Surabaya, berkembang pesat di berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara, termasuk Belanda dan Singapura. Selanjutnya adalah Perguruan Seni Bela Diri Indonesia Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Berawal dari kelahiran Kiai Haji Busro Suhada, pendekar pencaksilat aliran Banjaran pada tahun 1872. Sekembalinya dari Tanah Suci, Kiai Busro mendirikan pondok pesantren Binorong di Banjarnegara, Jawa Tengah. Pondok pesantren ini kemudian berkembang pesat, dan salah satu santrinya adalah Sudirman, yang di kemudian hari menjadi jenderal besar. Kiai Busro kemudian pindah ke Yogyakarta akibat gerakan perlawanan bersenjata yang dilakukannya, sehingga ia menjadi sasaran penangkapan yang dilakukan rezim kolonial Belanda. Pencaksilat aliran Banjaran yang pada awalnya dikembangkan melalui pondok pesantren Binorong, kemudian dikembangkan di Kauman, Yogyakarta. Atas restu Kiai Busro, pada tahun 1925 dua orang muridnya yang tangguh yaitu Dimyati dan Wahid membuka perguruan pencaksilat dan menerima murid di Kauman, yang kemudian dikenal dengan sebutan Perguruan Cikauman. Perguruan ini memiliki landasan agama dan kebangsaan yang kuat. Perguruan Cikauman banyak melahirkan pendekar-pendekar muda, yang akhirnya mengembangkan cabang perguruan untuk memperluas jangkauan yang lebih luas. Samsudin, murid Cikauman yang dinyatakan berhasil dan lulus, diizinkan untuk menerima murid. Dan kemudian pada tahun 1930 mendirikan perguruan Seranoman di Kauman bagian utara. Perkembangan perguruan-perguruan ini semakin hari semakin pesat, dengan pertambahan murid yang cukup banyak. Murid-murid perguruan ini banyak menjadi anggota Laskar Angkatan Perang Sabil melawan penjajah, dan banyak yang gugur dalam perlawanan bersenjata. Lahirnya pendekar-pendekar muda hasil didikan perguruan Cikauman dan Seranoman, memungkinkan untuk mendirikan perguruan-perguruan baru, yang diantaranya adalah perguruan Kasegu yang didirikan pada tahun 1951 oleh Muhammad Bari Irsad. Atas desakan murid-murid dari perguruan Kasegu kepada Bari Irsad inilah, inisiatif untuk menggabungkan semua perguruan silat yang sealiran, yaitu Cikauman, Seranoman, dan Kasegu. Akhirnya disepakati untuk menggabungkan kekuatan perguruan yang terserak dalam satu perguruan, yaitu mendirikan perguruan Tapak Suci pada tanggal 31 Juli tahun 1963 di Kauman, Yogyakarta. Setelah meletusnya pemberontakan G30 SPKI, pada tahun 1966 diselenggarakan Konferensi Nasional pertama Tapak Suci, yang merumuskan pemantapan organisasi secara nasional. Dan perguruan Tapak Suci dikembangkan namanya, menjadi Gerakan dan Lembaga Perguruan Seni Bela Diri Indonesia Tapak Suci Putra Muhammadiyah.
pada sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1967, Tapak Suci ditetapkan menjadi organisasi otonom di lingkungan Muhammadiyah, karena Tapak Suci juga mampu dijadikan wadah pengkaderan Muhammadiyah. Perguruan historis yang keenam adalah Pasaja Mataram. Pasaja Mataram didirikan oleh KRT Sutarjonegoro pada tanggal 20 Oktober tahun 1950 di Yogyakarta. Perguruan ini hanya menerima anggota laki-laki yang sudah balik, karena laki-laki akan diberi pendidikan untuk menjadi seorang imam bagi dirinya sendiri, keluarga, dan kelak apabila menjadi pemimpin. Selain itu juga bertujuan untuk menghindarkan dari pikiran-pikiran yang negatif. Murid Pasaja tidak hanya dilatih ketangkasan dalam membela diri saja, tetapi juga diberi pendidikan akhlak, agar dapat menjadi orang yang bertata krama, mempunyai sopan santun, dan tidak beringas. Nama Pasaja apabila diurai yaitu Pa, dari puasa, Sa, dari sanjata, Ja, dari jumedul atau timbul, mengandung makna keluarnya senjata melalui sarana puasa. Sehingga murid-murid Pasaja Mataram selain digembleng fisik, juga ketika kenaikan tingkat harus lulus riyadoh puasa dan sholat malam. Pasaja Mataram merupakan perguruan yang semi-organisasi, yang menjadi pemimpin atau pendekar besar hanya keturunan langsung dari KRT Sutarjonegoro. Perguruan historis selanjutnya adalah Perguruan Pencak Indonesia Harimurti, atau disingkat Perpi Harimurti. Perpi Harimurti didirikan oleh Suko Winadi di Yogyakarta pada tanggal 23 Oktober tahun 1932. Suko Winadi menimba ilmu pencak dari Raden Mas Harimurti, cucu dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Raden Mas Harimurti, putra GPH Tejokusumo, mengajarkan pencak kepada masyarakat di pendopo dalam Tejokusuman. Gaya seni bela diri ini dikenal sebagai pencak Tejokusuman. Polisi Hindia Belanda mencurigai aktivitas pengajaran pencak tersebut, karena Raden Mas Harimurti ikut aktif mendukung Gerakan Nasional Budi Utomo. Untuk menghindari kecurigaan polisi, Raden Mas Harimurti menggunakan gerakan tari untuk menutupi pencaknya. Pada tahun 1932, Raden Mas Harimurti mendelegasikan perguruannya ke Suko Winadi, yang diformalkan sebagai Persatuan Pencak Indonesia yang disingkat Perpi. Kemudian berganti nama menjadi Perguruan Pencak Indonesia, dan akhirnya dikenal sebagai Perpi Harimurti. Meskipun telah mendelegasikan perguruannya ke Suko Winadi, Raden Mas Harimurti tidak benar-benar pensiun dari aktivitas mengajar pencak. Beberapa kali, Raden Mas Harimurti langsung mengajar murid-muridnya. Raden Mas Harimurti pada akhir hayatnya dikenal sebagai Komandan Pasukan Pengawal Keraton Yogyakarta. Raden Mas Harimurti wafat pada tanggal 18 September tahun 1962, dan dimakamkan di pemakaman Pakuncen. Di bawah kepemimpinan Suko Winadi, perguruan Harimurti menjadi lebih populer sejak partisipasinya dalam pembentukan IPSI. Dalam era revolusi, Suko Winadi bersama dengan TNI bertugas dalam pertempuran di Ambarawa sebagai perwira di Brigade 10. Setelah berakhirnya perang, Suko dinas sebagai polisi militer. Pada saat berdinas di militer, Suko tetap mengajar pencaksilat. Perpi Harimurti juga diajarkan di lingkungan militer.
Salah satu asistennya yang bernama Tarsono, diutus untuk melatih pencak di RPKAD Resimen Para Komando Angkatan Darat di Surakarta, dan Batalion Infanteri 403 di Yogyakarta. Perti Harimurti juga mengirimkan guru pencak untuk melatih di Kodam Iskandar Muda. Berikutnya adalah Persatuan Pencak Silat Indonesia atau disingkat PPSI. PPSI didirikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1957 di Bandung, Jawa Barat, dengan diketuai oleh Kolonel R.A. Kosasi, Panglima Tentara dan Teritorium 3 Siliwangi, dibantu dengan Kolonel Hidayat dan Kolonel Harun. Salah satu tujuan pembentukan PPSI adalah menggalang kekuatan jajaran pencak silat untuk pagar betis menghadapi pemberontakan DITI yang berkembang di wilayah Jawa Barat, Lampung, Jakarta, dan lainnya. Salah satu tokoh pendiri PPSI adalah Raden Ema Bratakusuma, atau dikenal dengan sebutan Gan Ema, seorang pejuang pergerakan nasional di Jawa Barat. Selain dikenal sebagai sesepuh pencak di Jawa Barat, Gan Ema adalah tokoh heroik pada peristiwa Bandung Lautan Api, pada saat Nika dan tentara sekutu menduduki Bandung. Gan Ema sejak berusia 9 tahun sudah belajar pencak dari ayahnya, yang memiliki perguruan pencak di Ciamis. Pada tahun 1914, Gan Ema belajar pencak Cimande di Dayeuhkolot. Kemudian pada tahun 1918 sampai dengan 1921 di Batavia, Gan Ema belajar ameng pukulan dan ameng sabeni. Gan Ema juga ditempa dengan penguasaan aliran Cikalong, Sabandar, Suliwa, dan ameng timbangan dari para ahli pencak di Jawa Barat. Yang kesembilan adalah Persatuan Pencak Silat Putra Betawi. Putra Betawi dibentuk pada tanggal 20 Januari tahun 1972, sebagai wadah yang mempersatukan berbagai perguruan dan aliran silat Betawi dalam suatu organisasi. Para guru besar yang mendukung terbentuknya wadah organisasi ini, berasal dari lebih 20 perguruan silat Betawi. Antara lain yaitu Utama bin Mahit Ateng Robain, dari Perguruan Silat Putra Utama. Saaman, dari Perguruan Silat Putra Jakarta. Endang Muhammad Sumarna, dari Perguruan Silat Sapu Jagat. Caca Muhammad Satiri dari Perguruan Silat Sahbandar. Olive dari Perguruan Silat Sutra Baja. Zakaria, dari Perguruan Silat Mustika Kuitang. Dan juga tokoh dari Perguruan Silat Genta, Perguruan Silat Sikatmas dan perguruan-perguruan lainnya. Pada waktu itu, Haji Saali terpilih sebagai ketua umumnya. Organisasi ini pernah vakum selama 10 tahun. Pada tanggal 24 Mei tahun 1986, dilakukan konsolidasi guna kemantapan organisasi, untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan-kegiatannya. Pada masa itu, Haji Daong Makmur Zulkarnain terpilih sebagai pemimpin Putra Betawi. Masuk pada tahun milenium, menurut data, terdapat lebih dari 50 aliran atau perguruan silat Betawi yang belum seluruhnya bisa dijangkau, dan memerlukan proses sosialisasi dan pendekatan yang berkelanjutan. Perguruan historis yang ke-10 adalah Keluarga Pencak Silat Nusantara, atau disingkat KPS Nusantara. Pada awalnya, KPS Nusantara didirikan sebagai kelompok studi informal pada tanggal 28 Juli tahun 1968 di Jakarta. Kelompok studi tersebut didirikan oleh 3 orang intelektual muda yang aktif dalam bidang teknis IPSI, yaitu Muhammad Hadi Mulyo, Muhammad Joko Waspodo, dan Rahmadi Joko Suwitnyo.
Mereka bertiga adalah murid dari dua orang pendekar besar pencak setia hati, yaitu Mariun Sudiro Hadiprojo dan Rahmat Suronagoro. Ketiga intelektual muda tersebut merasa prihatin tentang kondisi perkembangan pencaksilat, yang pada waktu itu mengalami dampak akibat masuknya seni bela diri dari luar negeri, yang berpengaruh terhadap minat pemuda dan pelajar. Perkembangan pencaksilat juga terhambat sifat eksklusif dari perguruan yang enggan membuka diri. Sebagai upaya membantu IPSI melewati masa sulit dan menjaga agar pencaksilat tidak semakin tenggelam, ketiga intelektual muda tersebut mengadakan penelitian, pengkajian, dan studi banding melalui sebuah kelompok studi yang didirikan dengan nama Studi Grup Pencaksilat Nusantara. Mereka melakukan riset kepada aliran-aliran pencaksilat yang berbeda, dan kemudian memakai hasil pengetahuannya untuk mentransformasikan pencaksilat dari bentuk bela diri tradisional menjadi olahraga modern. Guru mereka, Rahmat Suronagoro, merestui mereka untuk belajar di perguruan lain demi kemajuan pencaksilat. Sebagian hambatan ketika ingin belajar di perguruan lain dapat diatasi berkat rekomendasi dari Mariun Sudiro Hadiprojo. Selama beberapa tahun, mereka mempelajari pencaksilat ke berbagai daerah, di antaranya yaitu silat cingkrik Betawi dari Muhammad Saleh. Untuk pencak Jawa Barat, mereka berguru kepada An Marzuki dan Hidayat, yaitu aliran Cimande, Madi, Sabandar, Kari, dan Taji. Selain itu juga berguru pencak Jawa kombinasi dari Salamun Projo Sumitro, Silek Pariaman dari Itam, dan Silek Luntau dari Amirudin. Kemudian mereka mengambil gerakan yang paling efektif dan estetis, kemudian dikombinasikan menjadi suatu bentuk baru yang bersifat nasional, sebagaimana tercermin dalam pilihan namanya, Nusantara, untuk merujuk pada kepulauan Indonesia. Pembaharuan yang dimulai diantaranya yaitu memisahkan secara tegas pembinaan pencaksilat gerak dan aspek dalam. Metode latihan tradisional dirubah menjadi metode latihan yang sistematis, jelas materi latihan, kurikulum, dan tahapan belajarnya. Diadakan tes dan evaluasi secara teratur, serta diberikan atribut yang tampak jelas dari luar untuk tiap tahapan pelajaran. Studi grup ini mempelopori adanya pertandingan pencaksilat olahraga, dan menyelenggarakan peragaan-peragaan yang atraktif. Di samping itu, studi grup ini juga membantu PB IPSI dalam membenahi sisi organisasi. Langkah pembaharuan yang disusul dengan langkah uji coba ini segera membuahkan hasil. Kelompok studi ini semakin membesar, dan melalui berbagai pertandingan pencaksilat prestasi kelompok ini segera mencuat. Bahkan metode latihan yang dipakai untuk menyiapkan pesilat dalam menghadapi kejuaraan, menjadi contoh untuk perguruan lain. Hal inilah yang membuat kelompok studi ini pada Munas IPSI tahun 1973, diangkat sebagai salah satu dari 10 perguruan historis. Pada tanggal 28 Juli tahun 1973, studi grup ini mengubah dirinya menjadi Keluarga Pencaksilat Nusantara.